cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Antrean kendaraan terpantau masih padat di Pelabuhan Merak, Banten. Tiket feri untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga 8 April 2024 ludes terjual. Antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Sebelum masuk ke feri menuju Bakauheni, Lampung. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di Merak hari ini mencapai 29.000 orang. Arus mudik di Merak tahun ini meningkat 65% dibanding mudik tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Menhub menyebut kenaikan penumpang hingga 60% menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Kita akan pantau situasi terkini arus mudik menuju Sumatera dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak dan juga Suherdi di Pelabuhan Ciwandan. Saya ke Valen terlebih dahulu. Kepadatan masih terlihat di Merak, bahkan ada 29.000 pemudik. Antisipasinya apa yang disiapkan, Valen? Karena ini masuk puncak arus mudik, di belakang Anda pun padat sekali kendaraan. Iya, pada akhirnya harus ada antisipasi atau rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di area Pelabuhan Merak ini yang ditambah, Friska dan juga saudara. Ini juga berdasarkan rapat koordinasi yang terus dilakukan oleh stakeholder terkait, utamanya Satgas Arus Mudik Lebaran 2024. Ada 2 skenario yang ini menjadi tambahan, utamanya dalam mengatasi kemacetan yang tiada henti-hentinya, utamanya sejak
4 hari jelang hari raya. Pertama adalah menambah kuota tiket penyeberangan bagi pemudik yang terlanjur berada di zona kemacetan akibat rekayasa lalu lintas di Telantas Polda Banten. Kita tahu bahwa sebelumnya ada kebijakan delaying system atau sistem penundaan yang dimana itu mengharuskan kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini untuk kemudian mengisi titik-titik penampungan yang berada di zona rest area. Ada 4 zona rest area. Nah, ternyata dalam perjalanannya, para pemudik yang melakukan perjalanan dan sudah terjebak macet ini belum semuanya memiliki tiket penyeberangan untuk meninggalkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, karena menjadi problem apabila mereka diputar balikan paksa, makanya ada koordinasi yang dilakukan, yakni menambah kuota penyeberangan kepada para pemudik yang memang melakukan pemberangkatan di hari itu. Meskipun tiket ini sudah habis terjual hingga tanggal 8 April, maka mereka mendapatkan kuota tiket yang memang untuk keberangkatan 9 April. Tapi karena mereka sudah berada di tengah kemacetan dan perlu waktu sedikit saja mereka kemudian untuk bisa sampai ke Pelabuhan Merak, tiket untuk tanggal 9 April ini kemudian diberangkatkan sekarang juga sesampainya mereka di pelabuhan. Nah, keberangkatan ini dibagi 2 sistem, Friska dan juga saudara. Kalau mereka sudah sampai di rest area kilometer 68 dan 43, maka mereka saat itu dipesankan tiket oleh petugas untuk bisa berangkat dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Tapi kalau mereka berada di Pelabuhan Ciwandan saat itu, maksud kami apabila mereka berada di rest area Lahan Munik ataupun juga di rest area setelah Lahan Munik, saya sempat lupa, Friska dan juga saudara, mereka ini diharapkan untuk memesan tiket untuk keberangkatan Ciwandan menuju Bakauheni. Nah, dengan cara ini diharapkan mereka tetap bisa melakukan perjalanan dan bisa menjadi solusi atas lelahnya mereka dalam perjalanan menuju ke pelabuhan. Tapi memang ini menjadi catatan bahwa perlu ada antisipasi kesiapan yang dilakukan oleh sejumlah pengelola pelabuhan, baik itu di Pelabuhan Ciwandan ataupun Merak, karena dengan pemberian kuota tiket kepada para pemudik yang memang belum memesan tiket ini berarti ada penambahan volume penumpang yang seharusnya ini tidak terjadi pada 2 hari ini, alias di tanggal 7 ataupun di tanggal 8 April 2024. Kemudian ada kebijakan lainnya, yakni menambah jumlah trip keberangkatan kapal khusus kloter dari dermaga Merak dengan cara mempercepat proses bongkar muat barang di Pelabuhan Bakauheni. Jadi kalau misalnya kapal itu berangkat dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan lain, atau dalam hal ini adalah Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, itu biasanya yang membuat lama atau yang membuat antrian penumpang itu panjang adalah menunggu proses bongkar muat dari kapal itu. Tapi untuk kebijakan kali ini, kapal yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Merak untuk menuju Bakauheni ini hanya dilakukan untuk bongkar barang saja, artinya hanya difungsikan untuk menurunkan penumpang dan tidak difungsikan untuk mengangkut penumpang. Hal ini dilakukan supaya kapal yang kemudian sudah bersandar atau sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni ini bisa secepat itu prosesnya dan bisa segera kembali ke Pelabuhan Merak. Nah, proses dengan mereka cepat untuk bisa kembali ke Merak ini adalah upaya untuk bisa kemudian mengurai kemacetan ataupun mengurai orang-orang yang sudah antri menunggu di Pelabuhan Merak sendiri itu, supaya untuk bisa segera naik ke kapal. Nah, sementara seperti itu, tapi memang yang bisa menjadi tips untuk Anda yang ingin melakukan mudik perjalanan via Pelabuhan Merak ini, yang patut diingat adalah membeli tiket terlebih dahulu sebelum perjalanan Anda dimulai. Kita sama-sama mendukung kenyamanan bersama ketika sudah sampai di pelabuhan agar semuanya kondusif, semuanya bisa sehat, semuanya riang untuk bisa menjaga kondisinya supaya tidak hanya lelah di jalan tapi bisa sampai ke tempat tujuan dan bertemu dengan keluarga dengan suasana yang sehat dan ceria. Sementara begitu, Friska. Valen, singkat soal 8 April tiket sudah ludes terjual. Tadi Anda juga sudah menyampaikan bahwa ada penambahan kuota, juga proses bongkar muat dipercepat. Nah, tapi agar mekanismenya nanti saat tiket dibuka kembali tidak berebut dan sesuai dengan aturan melalui aplikasi, apa yang disiapkan? Iya, tiket ini tentu sudah dikelola oleh pihak pengelola
pelabuhan, dalam hal ini adalah PT ASDP Cabang Utama Merak. Tiket ini juga hanya bisa dilakukan dipesan secara online, tapi yang memesan itu hanya di tempat mereka melakukan istirahat, alias ketika mereka sudah terjebak macet katakanlah di kilometer 93, berarti mereka hanya bisa memesan tiket itu di lahan munik atau di rest area Cikuasa Atas, dan itu memang sudah berdasar pengawasan daripada pihak pengelola, dan kemudian itu hanya berlaku di dini hari semalam hingga malam hari ini, Friska dan juga saudara. Jadi memang ada pembatasan. Artinya kalau misalnya Anda melakukan perjalanan baru dimulai hari ini tapi belum memesan, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan dan pasti juga akan diputarbalikan oleh petugas yang berjaga di tempat Anda melakukan perjalanan. Seperti itu, Friska. Jadi hal ini juga harus diperhatikan oleh para pemudik agar tidak banyak yang menumpuk di pelabuhan karena sudah disediakan mekanismenya melalui online untuk pembelian tiket tadi. Terima kasih Valentina Sitorus. Berikutnya saya ke Suherdi. Banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor menyeberang ke Sumatera melalui pelabuhan Ciwandan, Banten. Herdi, apakah sampai malam ini masih padat? Bahkan tadi kalau sampai sore tadi banyak sekali pemudik motor yang kelelahan. Ya, Friska, dan selamat malam, bahwa saat ini kondisi di Pelabuhan Ciwandan Kota Cilegon ini terpantau sudah terurai pasca membludaknya pada minggu dini hari hingga minggu pagi dan siang hari di Pelabuhan Ciwandan ini memadati area kantong parkir. Di belakang saya ini memadati semua pemudik sepeda motor, Friska, dan saat ini juga pemudik sepeda motor sudah memasuki di Pelabuhan Ciwandan ini antara 1 hingga 10 kendaraan sepeda motor untuk memasuki kendaraan. Namun pihak operator di Pelabuhan Ciwandan ini sudah mempersiapkan kapal-kapal roro yang sudah akan menampung untuk sepeda motor di area parkir ini. Dan saat ini juga masih belum kepadatan pemudik sepeda motor di area kantong parkir hingga keluar Pelabuhan Ciwandan ini, Friska. Ya, Suherdi, dari Pelabuhan Ciwandan, Banten kita lihat sekarang sudah mulai terurai di sana penumpang sepeda motor, tapi Herdi, tentu kan antisipasi harus terus disiapkan. Karena kalau kita lihat tadi sempat membludak sampai minggu siang ke sore, apa antisipasinya kalau memang nanti kembali meningkat lagi jumlah pemudik motor yang lewat Pelabuhan Ciwandan? Ya, saya sempat mewawancari operator di Pelabuhan Ciwandan ini, yaitu kepala kantor kesabaran kantor otoritas pelabuhan kelas 1 Banten ini, bahwa antisipasi untuk lonjakan di Pelabuhan Ciwandan ini akan mempersiapkan 11 kapal yang untuk mengangkut sepeda motor, dan antisipasi lonjakan terjadi pada minggu malam ini akan tetap mempercepat bongkar muat untuk mengangkut sepeda motor. Dan pemudik sepeda motor di sini, jika terjadi lonjakan minggu ini, karena mungkin prediksi malam ini berkurang karena hari arus puncak kedua itu membeludak sampai 2 kali lipat dari awal hari pertama puncak tersebut. Dan saat ini juga tetap kapal-kapal yang beroperasi yang di sini menampung hingga 1.000 kendaraan sepeda motor untuk mempersiapkan lonjakan jika malam ini terjadi, Friska. Meskipun terurai, disiapkan antisipasinya, proses bongkar muat juga dipercepat, seperti tadi sebelumnya juga disampaikan di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih Suherdi, terima kasih Valentina Sitorus, sehat-sehat, selamat kembali bertugas. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi dari arus mudik di Tol Cipali. Usai jeda, kami hadirkan informasinya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 1 Syawal tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Dalam Breaking News,
Sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, Selasa 9 April, mulai pukul 4 sore, live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kompas TV siap memandu perjalanan mudik Idul Fitri Anda. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Dengan reportase langsung dari titik-titik kepadatan arus mudik. Himbauan kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan dari segi fisik maupun segi transportasi dari kendaraannya. Pastikan kelancaran perjalanan Anda untuk silaturahim lebih bermakna. Ikuti Mudik Gesit 2024 dalam program-program berikut di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita masih sama-sama memantau ramainya hari kedua puncak arus mudik 2024, Minggu 7 April 2024 hari ini. Kita akan lihat berikutnya bagaimana situasi terkini di ruas tol Cipali. Sebelumnya tadi kita sudah lihat di Pelabuhan Merak, Banten, di Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan sejumlah titik lainnya. Kalau di tol Cipali ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang akan melaporkan langsung. Nanda, ini sudah masuk puncak arus mudik hari kedua. Nah, bagaimana kondisi di sana? Semakin ramai atau justru terurai kepadatannya? Jawaban kedua sebenarnya dari pertanyaan Friska, bahwa untuk situasi di ruas tol Cipali di hari kedua puncak arus mudik ini malah justru sudah terurai, atau artinya memang kalau kami melihat ini sedikit lenggang dibandingkan dengan 3 hari ke belakang. Kalau untuk hari ini, Friska dan juga saudara, kalau kita bisa gambarkan, tadi kami sempat melakukan mobile begitu ya, menyisir dari ruas kilometer rest area 102 sampai ke titik saya melaporkan saat ini di rest area kilometer 166. Tampak memang berbeda untuk kepadatannya, yang dimana memang kami di sepanjang ruas tol itu menuju kemarin menemukan beberapa titik kepadatan. Nah, kami melihat titik kepadatan ini ada 2 hal faktornya. Pertama, karena mendekati ke kilometer yang terdapat rest areanya. Kemudian untuk yang kedua, faktor kendala dan hambatan ini dikarenakan banyak kendaraan yang memberhentikan di bahu jalan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan ini kebanyakan memang kalau kami melihat ini dikarenakan kendaraannya tengah bermasalah. Ini juga selaras dengan informasi yang kami terima, Friska dan juga saudara, dari pihak kepolisian dari Polres Majalengka yang menyebutkan bahwa memang untuk hari ini banyak kendaraan yang tampak memberhentikan kendaraan di bahu jalan ini dikarenakan kendaraan ini bermasalah, pertama karena mesinnya mati, kemudian juga karena pecah ban. Artinya kendala-kendala itu yang terjadi di sepanjang ruas tol Cipali untuk hari ini. Nah, itu semua dapat terurai sebenarnya dimulai dari sistem one way diterapkan di ruas tol Cipali, yang dimana ini sudah dimulai sejak Jumat kemarin sampai dengan hari ini terus berlangsung. Dan kalau kami membandingkan dengan 3 hari sebelumnya, kalau bisa kami lihat ini malah justru lebih banyak di sebelum masuk ke puncak arus mudik. Kemarin pun masih ramai, dan kalau untuk hari ini di situasi di tempat kami melaporkan, kami melihat cukup
lenggang. Ini berbeda dari kondisi 3 hari yang lalu. Di sini padat sekali, apalagi kalau mendekati waktu berbuka puasa. Tapi kalau untuk situasi pada malam hari ini jauh berbeda. Nah, artinya ada kemungkinan bahwa para pemudik dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah ini sudah melintas begitu di ruas tol Cipali di 3 hari kemarin. Kemudian kalau kita melihat prediksi dari pengelola tol maupun juga pihak kepolisian, memang kalau untuk ruas tol Cipali ini diprediksi puncak arus mudiknya dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, artinya besok hari. Kita akan lihat bagaimana kepadatan besok ataupun bagaimana situasi di ruas tol Cipali besok. Namun kalau kami gambarkan secara data di sini Friska dan juga saudara, untuk kemarin di hari pertama puncak arus mudik memang meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Di hari pertama puncak arus mudik tercatat ada sebanyak 1.222 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah. Dan artinya kita akan melihat karena prediksinya sampai dengan besok, kemudian juga skema-skema masih dilakukan di sini, rekayasa lalu lintas seperti one way, kemudian juga untuk rest area yang dirasa padat ini akan diterapkan sistem buka tutup, kemudian untuk para pengguna rest area juga akan diberikan waktu selama 30 menit, artinya tidak boleh lebih. Karena kami mendengar juga sendiri bahwa di rest area jika sudah padat, ini diberikan peringatan bahwa jika sudah 30 menit diharapkan untuk melanjutkan kendaraannya kembali dengan keadaan yang aman. Jadi sementara itu yang bisa disampaikan dari ruas tol Cipali, Friska. Baik, Nanda Aprilia, di tol Cipali ramai lancar, tapi tadi yang jadi perhatian kalau di rest area juga ada waktu tunggunya agar tidak menumpuk para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Terima kasih Nanda Aprilia langsung dari tol Cikampek Palimanan. Selamat bertugas kembali. Itu tadi mudik gesit, kita sudah memantau berbagai titik kepadatan di arus mudik lebaran 2024. Tapi jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, usai jeda. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga billing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyau 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 pakai Brimo, mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang Brimo. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Wah, serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga billing, mau pakai Brimo.
dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Saudara, hingga malam hari ini antrean kendaraan terpantau masih padat di Pelabuhan Merak, Banten. Tiket feri untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga 8 April 2024 ludes terjual. Antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten sebelum masuk ke feri menuju Bakauheni Lampung. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di Merak hari ini mencapai 29.000 orang. Arus mudik di Merak tahun ini meningkat 65% dibandingkan mudik tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Menhub menyebut kenaikan penumpang hingga 60% menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Jumlah kendaraan roda 2 di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean 1 km dari tempat parkir utama. Kondisi ini melonjak 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah lonjakan Sabtu kemarin. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Cuaca panas serta antrean kendaraan selama berjam-jam di Pelabuhan Ciwandan membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 pingsan. Para pemudik yang pingsan segera dibawa petugas ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama. Rata-rata para pemudik mengalami dehidrasi dan kelelahan. Pihak Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik. Saya ini baru ada 2 yang dievakuasi ke sini ke tenda kesehatan. Yang kalau untuk rujukan ke Puskesmas Ciwandan itu baru 1 orang. Kendalanya apa sih, Bang? Pada kecapean semua, Pak. Bagaimana pengaturan penumpang termasuk arus lalu lintas agar mudik tetap nyaman, khususnya di Pelabuhan Merak, Banten? Kita akan bahas bersama dengan Dirlantas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Leganek, dengan Friska di sini. Selamat malam, Mbak Friska. Pak Leganek, Pak Dirlantas saat ini sudah ada di mana posisi, Pak? Saya di pintu masuk dari Hotel Sony masuk ke depan itu di gerbang menuju Dermaga Merak. Dermaga Merak merupakan sebelum pengecekan tiket ini, Mbak. Oke. Kalau dari tadi pantauan tim Kompas TV, Pak, di Pelabuhan Merak sangat padat. Saat ini seperti apa kondisi di sana? Untuk kondisi saat ini yang menuju ke Pelabuhan Merak, antrian sudah masuk ke
gerbang tol Merak. Jadi antrian dari ekor gerbang Merak itu kurang lebih tinggal 1 kilo kurang. Tadi dilaporkan 19.30 itu sudah kurang lebih 100 meter mendekati gerbang tol Merak. Dan ini insya Allah bisa ketarik masuk ke dalam buffer area di Pelabuhan Merak, mengingat kapal yang disandarkan ini ada 4 kapal yang baru masuk dari Bakahuni. Mudah-mudahan ini bisa ketarik sehingga di Cikuasa atas untuk menuju Merak itu bisa ketarik lebih masuk kembali ke area Cikuasa atas. Demikian nanti. Bisa diceritakan Pak Dirlantas, seperti apa rekayasa lalu lintas di sana, seperti apa prosesnya agar kendaraan ini terbagi ke buffer zone, terurai, tidak terfokus di satu titik saja kepadatannya? Terima kasih Pak. Untuk Mbak Friska, kita laksanakan delay system itu mulai dari Cikupa, gerbang tol Cikupa, kemudian dari rest area 43 dan rest area 68. Fungsinya sebagai buffer area sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Sebelum Pelabuhan Merak karena kapasitas yang terbatas dengan animo masyarakat pemudik yang tinggi, apalagi lebih di tahun 2012 ini, kita laksanakan rekayasa delay system agar menjaga flow daripada para pemudik ini tadi untuk masuk ke kapalnya. Dan ini kita harapkan bisa memberikan kenyamanan, khususnya daripada harus berhenti di tol, tapi lebih baik berhenti di rest area yang sudah disiapkan. Tidak hanya itu, kami juga menambah untuk buffer area di kilometer 12 selaku delay system itu situasional sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda untuk menambah delay system agar masyarakat bisa lebih tertata dalam artian arus mudiknya ini tadi. Ya. Demikian, Mbak. Tadi kan ada juga kunjungan ya Pak ya dari Menko PMK, juga dari Menhub. Kalau Menko PMK bilang bahwa kapal di Pelabuhan Merak ini hanya untuk melayani muatan penumpang. Ini mulai kapan diberlakukannya? Oh betul sekali Pak. Tadi soal usulan dari Bapak Kapolda untuk menarik karena fluktuasi yang sangat tinggi, untuk menarik dari antrian ini tadi, maka yang di Merak dilaksanakan untuk hanya bangkitan menuju ke Bakahuni. Sedangkan untuk yang bongkaran atau diturunkan di Pelabuhan Ciwandan. Ini sangat signifikan, terbukti kurang lebih 5 jam itu sudah tertarik sampai ke gerbang Merak. Demikian, Mbak. Oke, jadi sudah mulai diberlakukan begitu ya Pak ya? Langsung diberlakukan? Sudah diberlakukan dari tadi setelah Bapak Kapolda menyampaikan kemarin itu sekitar jam 9.10 pagi tadi, itu sudah mulai dimainkan dari 1 dermaga, 2 dermaga, sampai sekarang sudah seluruh dermaga kecuali dermaga eksekutif ya, dermaga eksekutif. Demikian. Salah satu juga yang jadi perhatian soal kondisi pemudik. Saking banyaknya, ada 29.000 lebih pemudik yang melalui Pelabuhan Merak Banten, banyak yang kelelahan di Ciwandan misalnya, begitu pula di Pelabuhan Merak. Seperti apa antisipasi posko kesehatan yang sudah ada sekarang dan apakah ada penambahan Pak dengan seiring semakin banyak juga pemudik di sana? Baik, untuk yang posko kesehatan, kita bekerja sama dengan kesehatan dari Pelindo, Dokes Polri, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi yang disupport oleh Bapak PJ Gubernur Banten. Ini sudah dilaksanakan di titik-titik. Nah, kalau khususnya di Ciwandan karena lebih banyak untuk roda 2 dan memang dialokasikan untuk roda 2, kami menyarankan karena sebagian besar dari pemudik ini dia dari jauh dengan perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Kami sudah menyiapkan dari sekitar Bekasi, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya perjalanan kurang lebih 3-4 jam untuk menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Sehingga di buffer rest area kita untuk di jalan arteri, mulai dari Cikupa, kemudian Balaraja Timur, kemudian Cikande, di Serangkota, di JLS, Cilegon, sampai kepada Pelabuhan Ciwandan, itu sudah kita siapkan untuk rest area. Dan lebih banyak dibandingkan dengan yang di tol, karena kita mengetahui bersama bahwa untuk menggunakan sepeda motor itu lebih menguras untuk fisik.
Sehingga kita siapkan beberapa lokasi tersebut dengan dilengkapi sarana prasarana untuk tempat istirahat, ibadah, untuk ruang makan, dan juga fasilitas kesehatan. Demikian, Mbak. Ya, itu penting sekali ya rest area untuk pemudik. Kalau kita lihat kan volume kendaraannya dan jumlah pemudik nih semakin banyak, terutama Sabtu kemarin dan Minggu hari ini. Kalau untuk besok, adakah perkiraan grafiknya? Apakah karena sudah membludak di kemarin dan hari ini, besok terjadi penurunan atau seperti apa antisipasinya, Pak? Sesuai prediksi dari Kementerian Perhubungan dan juga dari hasil evaluasi tahun kemarin, untuk Sabtu Minggu ini merupakan puncak dari arus mudik. Sehingga ini kemungkinan akan menurun, tapi kalau dilihat dari grafik, karena sebagian besar untuk pemudik ini, dia lebih memilih untuk jalan setelah buka puasa atau setelah sahur. Jadi kita bisa harus melihat besok pagi seperti apa setelah sahur untuk kegiatan fluktuasinya lagi melalui traffic accounting yang ada di 2 titik, yaitu traffic accounting kami di Gate Cikupa dan traffic accounting di Gate Merak. Demikian, Mbak. Termasuk juga untuk 9 April, karena kan informasinya tiket Pelabuhan Merak ini sampai 8 April itu sudah habis, dan nanti untuk perjalanan 9 April kemungkinan akan kembali banyak pemudik yang ingin membeli tiket. Nah, antisipasinya seperti apa, Pak, untuk 9 April nanti? Karena kalau dari kemarin itu kan banyak yang tiketnya baru besok, tapi sudah datang dari sehari sebelumnya, begitu ya, Pak ya? Nah, itu bagaimana? Ini salah satu kan tadi hasil rapat juga dengan pihak ASDP selaku pengelola penyeberangan untuk disiapkan, karena kemarin tidak kebagian tiket, kemudian ada yang go show, itu sebenarnya tidak diperkenankan, makanya di close sehingga dimasukkan di tanggal 9. Namun saat ini penjualan tiket tanggal 9 tetap ada, tidak seperti di tanggal 7 maupun tanggal 8. Nah, tapi kita tetap mengantisipasi hal tersebut, kita siap dengan pasukan kami di bawah komando dari Bapak Kapolda tergelar, di backup dari Kakor Lantas juga untuk di jajaran PJR itu juga sudah tergelar di tol-tol, mulai dari tol Cikupa sampai dengan Merak. Kita sudah juga untuk menyiapkan sarana prasarana pendukungnya. Jadi untuk besok pun kami insya Allah siap untuk melayani masyarakat untuk mudik tahun 2024 ini. Semoga lancar kerja sekaligus ibadahnya, Pak Kombes Leganek, untuk melayani para pemudik yang menuju kampung halaman. Sehat selalu, terima kasih banyak waktunya. Semoga selamat sampai tujuan untuk bagi rekan-rekan pemudik, tetap sehat selalu. Semoga bisa menjadikan mudik yang aman dan nyaman tanpa hambatan. Demikian, Ganti. Amin, terima kasih banyak waktunya di Lantas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi. Selamat malam, sehat selalu Bapak. Terima kasih. Berikutnya saudara, yang juga masih jadi perhatian masih dari Merak, Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Minggu siang. Sebelum meninjau dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, mereka memantau kondisi via udara. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pihak pelabuhan akan memberlakukan skema kapal yang baru untuk mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Perubahan skema diberlakukan untuk penumpang dan bongkar muat barang. Untuk sekarang ini, di samping akan kita lihat perkembangan, nanti kapal dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakahuni atau ke Panjang. Pemudik dengan sepeda motor juga masih terlihat mendominasi Jalan Raya Kalimalang Bekasi yang mengarah ke Jawa Tengah. Arus pemudik dengan sepeda motor menuju arteri Pantura terus mengalir di Jalan Raya Kalimalang Bekasi. Kepolisian memprediksi lonjakan pemudik masih akan terjadi hingga besok. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa, terima kasih telah menyaksikan informasi bersama kami. Kita jumpa lagi besok.
Selamat malam, sampai jumpa. Ikuti informasi kondisi terkini arus lalu lintas puncak arus mudik. Kami akan memperbaharui kondisi arus lalu lintas, masih terpantau ramai pemudik baik yang akan melanjutkan perjalanan. Update berita dari berbagai penjuru Nusantara yang paling dinanti sebagai referensi. Di mana saja wilayah-wilayah yang disekat, sampai berapa panjang kemudian. Breaking news, puncak arus mudik. Senin 8 April pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Rizona Gali. Saudara, sebuah mobil SUV yang terparkir di garasi rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Madiun, Jawa Timur, ludes terbakar saat ditinggal mudik pemiliknya. Mobil jenis SUV milik salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jawa Timur ini ludes terbakar pada Minggu sore. Saat terbakar, mobil sedang ditinggal mudik ke Sulawesi. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah satu mobil damkar dan satu mobil tangki air dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, pihak polisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizona Gali. Dan saya masih tertarikan. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Cuaca panas serta antrean kendaraan selama berjam-jam membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pingsan.
Beragam tulisan unik mulai dari kangen orang tua hingga sindiran korupsi timah dan pinjaman online untuk gaya hidup tertulis di belakang motor para pemudik. Jalan raya di Nonthaburi, Thailand, tiba-tiba ambles. Seorang pengendara motor bersama anaknya nyaris jatuh ke dalam lubang. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Cuaca panas serta antrian kendaraan selama berjam-jam di Pelabuhan Ciwandan membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 pingsan. Para pemudik yang pingsan segera dibawa petugas ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama. Rata-rata para pemudik ini mengalami dehidrasi dan kelelahan. Pihak Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik. Saya ini baru ada 2 yang dievakuasi ke sini ke tenda kesehatan. Yang kalau untuk rujukan ke Puskesmas Ciwandan itu baru 1 orang. Kendalanya apa sih, Bang? Pada pencapaian semua, Pak. Ratusan pemudik tujuan Madura berdesakan saat masuk ke dermaga di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Seorang perempuan hamil lemas akibat terhimpit saat berdesakan. Ratusan pemudik ini saling dorong saat antre pengecekan tiket di pintu masuk dermaga. Seorang perempuan hamil bahkan lemas setelah antre lama berjam-jam. Korban terjepit saat antre masuk dermaga Pelabuhan Jangkar. Korban selanjutnya dibawa ambulans ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, saudara, masih banyak pemudik yang terlantar bahkan menginap di pelabuhan selama 3 hari akibat tidak kebagian tiket kapal. Berapa bulan? 7 bulan. Tadi kenapa? Sempat desa-desakan ya? Iya. Pas antri itu ya? Pas antri itu. Ini berdiri terlalu lama dia antri. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dwi Rendra di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Selamat malam, Rendra. Rendra, ini sudah sekitar 3 hari banyak pemudik yang terlantar di wilayah itu atau di dermaga Jangkar ini. Bagaimana dengan kondisi malam ini? Ya, saat ini masih tersisa ratusan pemudik yang terlantar di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Mereka tidak kebagian tiket. Bagaimana, Rendra, bagaimana mereka bisa tidak kebagian tiket? Apakah memang pembelian itu on the spot atau bisa online? Bagaimana sosialisasi yang dilakukan sebelumnya? Ya, untuk pembelian tiket sendiri dibuka pada H-1 saat kapal feri melakukan pemberangkatan ke Pulau Madura dengan kuota sekitar 300 penumpang. Begitu, Kak. Sebenarnya rata-rata setiap harinya itu di Pelabuhan Jangkar ini memberangkatkan berapa penumpang, Rendra? Untuk saat ini ada sekitar penambahan rute ke Raas, yaitu ada 3 kapal feri menuju rute Raas dan diperbantukan 2 kapal mudik gratis. Meski begitu, masih terjadi sejumlah penumpukan di Pelabuhan Jangkar karena banyaknya pemudik dari Pulau Bali. Banyak pemudik yang masih terlantar di situ. Lalu bagaimana solusinya untuk saat ini? Ya, untuk solusinya pihak Kementerian Perhubungan telah melakukan rute mudik gratis dari Celukan Bawang menuju Pulau Bali. Meski begitu, antusias warga yang ingin mudik menggunakan kendaraan sepeda motor harus menggunakan Pelabuhan Jangkar dan terjadi penumpukan yang sangat banyak.
Rendra, jika kemarin Menko PMK sempat datang ya di Pelabuhan Jangkar ini dan akan melakukan penambahan kapal TNI AL untuk membantu penyeberangan. Bagaimana dengan saat ini? Apakah memang bantuan ini sudah ada atau belum ada? Ya, saat ini bantuan kapal yang tiba di Pelabuhan Jangkar masih ada dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan dari TNI AL hingga malam ini masih belum tiba. Rendra, ini penambahan untuk keberangkatan sudah dilakukan. Ada penambahan kapal juga untuk keberangkatan menuju ke pelabuhan selanjutnya. Lalu, apa harapan para pemudik agar bisa melakukan penyeberangan pada saat arus mudik saat ini? Ya, para pemudik berharap adanya tambahan trip menuju Pulau Raas. Sebab mereka telah terlantar sekitar 3 hari sampai 4 hari karena tidak kebagian tiket. Rendra, terakhir ini para pemudik ini terlantar di pelabuhan, lalu mereka tinggal di mana? Posisinya pemudik sekarang di mana? Untuk pemudik saat ini ada yang bertahan di lobi pelabuhan dengan beralaskan tikar, anak dewasa, anak-anak hingga orang dewasa masih menetap di lobi pelabuhan untuk mendapatkan tiket. Sedangkan sejumlah pemudik lainnya memilih bermalam di homestay di sekitar pelabuhan. Bagaimana dengan bantuan kayak seperti makanan, lalu setiap hari itu sebenarnya tiket dibuka setiap jam berapa di Pelabuhan Jangkar ini? Ya, untuk pembukaan tiket mudik dibuka pada kurang lebih H-6 jam sebelum kapal pemberangkatan. Yang di sana mereka harus saling berebut untuk mendapatkan tiket online. Dan ketika mereka tidak kedapatan tiket, mereka terpaksa harus menunggu. Begitu, Kak. Rendra, kami mendapatkan informasi ada beberapa pemudik yang akhirnya nekat untuk menyeberangi menggunakan perahu kayu. Itu apakah benar terjadi seperti itu? Lalu bagaimana hubungannya kalau benar? Penyeberangan melalui kapal kayu terjadi di Pelabuhan Kalbut. Mereka menuju Kepulauan Sapudi. Setiap minggunya ada sekitar 3 kali pemberangkatan kapal kayu. Meski begitu, kapal kayu sendiri hanya memuat 50 penumpang. Sehingga hal itu masih belum bisa memecah kepadatan di Pelabuhan Jangkar. Baik, terima kasih Dwi Rendra atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Jawa Timur. Semoga ini para pemudik yang terlantar ini segera mendapatkan tiket dan bisa melakukan penyeberangan. Terima kasih, selamat malam Rendra. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Arus lalu lintas di Gate Tol Kali Kangkung pada Minggu malam ini terpantau lancar. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung terjadi pada Minggu malam. Sebagian besar pemudik berhenti di beberapa titik rest area untuk berbuka puasa dan beribadah sholat maghrib. Pengelola tol mencatat kendaraan yang melintas ini rata-rata lebih dari 2.000 kendaraan per jam. Peningkatan sempat terjadi di sore hari di mana jumlah kendaraan yang melintas mencapai 3.400. Sementara itu saudara, arus lalu lintas menuju gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama juga terpantau lancar. Meski waktu berbuka puasa sedang berjalan, tidak sedikit pemudik memanfaatkan waktu istirahat mayoritas masyarakat untuk tetap meneruskan perjalanan agar menghindari kepadatan. Saudara, jelang Lebaran, sejumlah pemudik yang melaju dari arah ibu kota Jakarta menuju Jawa Tengah masih melintasi Simpang Pemuda di kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Kendaraan pemudik yang didominasi pemotor ini masih melintasi Simpang Pemuda, kota Cirebon pada Minggu malam. Namun kepadatan justru menurun dibandingkan siang tadi. Polisi beberapa kali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan tidak mengaktifkan traffic light untuk memprioritaskan pemudik. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik ini akan kembali meningkat pada Minggu tengah malam. Sementara itu, saudara, arus lalu lintas kendaraan pemudik di jalur Pantura Brebes hingga masuk perbatasan Kota Tegal, Jawa Tengah terpantau lancar pada Minggu malam. Arus lalu lintas kendaraan pemudik sempat mengalami kemacetan hingga sepanjang 1 km di jalur Pantura Pesantunan Wanasari Brebes
Laju kendaraan pemudik tersendat akibat lalu lalang kendaraan warga lokal yang hendak menyeberang di pertigaan kereta berpalang pintu menuju desa Perempatan. Kepadatan pemudik diperkirakan terus terjadi hingga Senin dini hari nanti. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Usai jeda kami kembali. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Makannya Roma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saudara, pemudik sepeda motor yang menyeberang di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon, Banten tercatat sebanyak 48.237 orang dengan jumlah kendaraan mencapai 37.042 unit.
Volume kendaraan roda 2 atau pemudik dengan sepeda motor di Pelabuhan PT Pelindo Cuan dan Kota Cilegon, Banten terpantau mulai terurai pada Minggu malam. Kepadatan kendaraan pemudik ini pun sudah mulai berkurang meskipun masih tampak ramai. 3 dermaga dan 11 kapal masih dioperasikan untuk melayani pemudik menuju Pelabuhan Bekahuni dan Pelabuhan Panjang, Lampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau pelaksanaan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Menhub meminta maaf jika ada pemudik yang tidak terlayani dengan baik. Permintaan maaf disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pemudik yang tak terlayani dengan baik karena tiket kapal penyeberangan Merak Bekahuni sudah habis terjual hingga 8 April 2024. Selain itu, angka penyeberangan meningkat hingga 65%. Hal ini mengakibatkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Budi mengaku akan memaksimalkan rute penyeberangan Ciwandan Panjang yang belum diminati oleh pemudik mobil maupun motor. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini seputar puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, bagaimana kondisi Pelabuhan Merak malam ini? Apakah masih terjadi kepadatan? Iya Ilona dan juga saudara, seperti Anda lihat dari kamera yang diambil oleh juru kamera kami, Arif Rahman, ini volume kendaraan terus meningkat. Bahkan kami mendapat informasi bahwa dari titik terluar gerbang tol Cilegon, ini bahkan antriannya sudah mencapai 7 km. Kalau untuk membandingkan pada waktu normal dan juga puncak arus mudik saat ini, di waktu normal saja keluar gerbang tol Cilegon untuk menuju ke dermaga eksekutif ini hanya membutuhkan waktu 5 menit meskipun jaraknya sekitar 5,7 km. Tapi sejak puncak arus mudik kemarin untuk bisa mencapai pelabuhan dermaga eksekutif ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 45 menit perjalanan. Padahal dalam waktu itu mereka kemudian masih harus memberikan waktu banyak karena mereka harus bisa bersabar antri untuk memasuki dermaga dan juga antri untuk menunggu kapan waktu keberangkatan mereka kemudian bisa naik ke atas kapal laut untuk kemudian menyeberangi Pulau Jawa. Nah, perlu diinformasikan Ilona dan juga saudara bahwa memang tiket untuk hari ini dan juga tanggal 8 atau esok hari ini sudah habis terjual. Sekitar 1 juta penumpang diprediksi ini akan melakukan perjalanan di puncak arus mudik yang ternyata kita kurang tepat prediksi kalau misalnya puncak arus mudik itu hanya terjadi pada hari Sabtu kemarin. Ternyata kalau di Pelabuhan Merak sendiri ini arus lalu lintas ini terpantau padat diprediksi hingga esok hari. Nah, kemudian kalau Anda bisa melihat gambar yang kemudian saya berikan di visual udara begitu ya, bahwa memang kemacetan ini terjadi tidak hanya kepada para pemudik yang menuju ke dermaga eksekutif, tapi kepada para pemudik yang menuju ke dermaga reguler. Jaraknya dari dermaga eksekutif menuju ke dermaga reguler ini hanya 1,3 km saja, yang biasanya bisa ditempuh sekitar 2 menit kalau menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, tapi ini sekarang harus ditempuh dengan waktu 20 menit. Ini menunjukkan bagaimana volume kendaraan yang memadati arus jalan raya Pantura untuk bisa menuju ke Pelabuhan Merak ke dermaga reguler. Padahal maksud kami yang menjadi faktor untuk kemacetan ini adalah yang pertama, begitu keluar gerbang tol Cilegon, akses dalam menuju ke dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini mengalami penyempitan begitu. Jadi artinya lebar bahu jalan dari Jalan Raya Pantura ini tidak terlalu besar dan digunakan untuk 2 arus. Kemudian juga di pelabuhan atau dermaga reguler ini banyak pengendara mobil ataupun pengendara
roda 4 begitu yang kurang mematuhi aturan. Kalau di dermaga eksekutif ini satu line antrian mobil itu memang dipatuhi untuk satu mobil. Tapi karena memang sudah terlalu lama menunggu, mungkin juga emosional daripada penumpang ini sudah pemudik maksud kami tidak stabil, ada satu line untuk antrian mobil ini kadang tidak teratur begitu untuk mobil bisa kemudian dengan rapi kemudian antri mengikuti arahan petugas. Karena memang di dermaga reguler sendiri, karena memang di zona pelabuhan reguler ini ada 6 dermaga dan memang arusnya padat sekali. Dan itu menjadi dermaga yang masih banyak diminati oleh penumpang apabila mereka ingin melakukan penyeberangan melalui Selat Sunda ke Bakauheni. Sementara itu untuk upaya mengurai kemacetan, mengurai penumpukan penumpang, memang ada satu skenario tambahan yang diberlakukan oleh stakeholder terkait, yakni menambah jumlah trip kapal dari Pelabuhan Merak untuk menuju Pelabuhan Bakauheni. Jika misalnya ketika kapal sudah bersandar di salah satu pelabuhan ini melakukan proses bongkar muat begitu, tapi ketika kapal dari tujuan dari keberangkatan Merak menuju ke Bakauheni ini hanya berfungsi untuk menurunkan penumpang ataupun juga menurunkan pemudik saja dan tidak menunggu antrian bagi para pemudik yang dari Bakauheni untuk naik ke atas kapal, sehingga ini mempercepat proses perjalanan untuk kapal kemudian kembali ke Pelabuhan Merak dan kemudian mengangkut penumpang selanjutnya, sehingga dalam trip yang bertambah ini diharapkan antrian di dalam pelabuhan sendiri bisa terurai. Sementara begitu, Ilona. Valen, ada antrean tambahan, harusnya ini menjadi antisipasi begitu, tapi Anda mengatakan memang sampai malam ini berdasarkan juga gambar yang sudah ada sampaikan bersama tim tadi ya, padat sekali di sana. Tapi yang jadi perhatian juga ini Valen, pemudik motor itu menunggu berjam-jam, bahkan sampai pingsan. Ini kenapa bisa terjadi hal ini? Apa kendalanya? Apakah sebelumnya tidak direncanakan secara matang? Seperti yang Anda sebutkan bahwa sebelumnya memang diperkirakan arus puncak itu kemarin begitu, tapi ternyata di hari ini justru arus lalu lintasnya makin padat sehingga akhirnya terjadi penyempitan jalan. Silakan, Valen. Iya, Ilona dan juga saudara, kalau melihat volume kendaraan sebenarnya ini memang sudah dikatakan oleh pihak pengelola pelabuhan bahwa untuk pemudik yang melakukan perjalanan via pelabuhan, via Pelabuhan Merak, dalam hal ini adalah Pelabuhan Merak, Ciwandan, kemudian juga BBJ Bojonegoro ini mengalami peningkatan. Kemarin di hari Sabtu itu ada 29.000 pemudik yang kemudian menyeberang ke Pulau Sumatera. Ini naik 65% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun lalu. Di hari yang sama ini hanya ada 18.000 pemudik begitu. Nah, ini menjadi salah satu faktor kenapa volume kendaraan ini bertambah, baik itu kendaraan untuk roda 2, kendaraan angkutan penumpang ataupun juga kendaraan roda 4. Nah, kalau berbicara mengenai Pelabuhan Ciwandan ini memang difokuskan untuk pengguna sepeda motor begitu. Memang betul ada kendala di sana, terutama juga sudah dilaporkan ada puluhan bahkan pemudik yang kemudian pingsan, bahkan kemudian lemas akibat dehidrasi, kepanasan. Ya, itu tidak dipungkiri, Ilona dan juga saudara. Memang diketahui bahwa mereka yang melakukan perjalanan mudik dari Ciwandan sampai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi, itu antriannya mengular bahkan hingga 1 km di Jalan PT Pelindo Regional Banten menuju buffer zone pelabuhan. Antrian itu antrian yang terhitung dari area tunggu dermaga hingga ke antrian untuk bisa menuju ke pelabuhan itu sendiri. Nah, tentu segala siasat ini diberlakukan utamanya oleh posko kesehatan milik Balai Kekarantinaan kelas 1 Banten, di mana petugas ini menurunkan 2 unit mobil damkar untuk menyiram tenda agar pemudik tidak terlalu merasakan hawa panas, utamanya ini di bagian tenda tunggu. Kemudian juga ada posko kesehatan ini yang kemudian ditambah petugas medisnya dan arahan untuk memberikan minum kepada para pemudik yang antri di bawah terik matahari. Nah, ini juga yang menjadi catatan bagi para pemudik begitu ya, karena kalau melihat daripada kendaraan yang digunakan, ini kalau di siang hari pelabuhan ini bisa mencapai temperatur suhu 34 derajat Celcius, sementara waktu favorit untuk mereka
mereka melakukan pemberangkatan ini malam hari. Malam hari memang tidak terik, tapi halangannya adalah cuaca dan angin yang kencang. Yang mungkin ini juga perlu menjadi perhatian bahwa para pemudik ini harus memperhatikan kesehatannya. Kemudian jangan sungkan untuk memanfaatkan layanan di posko kesehatan untuk sekedar konsultasi, untuk sekedar beristirahat, meregangkan tubuh, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemacetan ini akan terjadi tanpa bisa kita mengestimasikan berapa lama jangka waktunya. Tapi yang terpenting adalah masyarakat, para pemudik harus bisa jaga kontrol kesehatan diri sendiri. Ilona. Baik, terima kasih Valen. Sampai malam ini saudara masih terjadi kepadatan, sejumlah langkah sudah dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Tidak hanya para pemudik Valen, Anda juga jaga kesehatan di sana. Terima kasih atas laporan Anda dari sana. Dan saudara, Stasiun Pasar Senen Jakarta memasuki hari kedua puncak arus mudik. Minggu 6 April 2024 sebanyak 26.000 lebih pemudik berangkat melalui Stasiun Pasar Senen. Perharinya ada sebanyak 37 kereta api yang melayani keberangkatan penumpang dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Jumlah penumpang dan kapasitas yang disediakan tahun ini meningkat antara 8 hingga 10% dibanding tahun lalu. PT KAI membatasi barang bawaan penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api, maksimal 20 kg per tiket atau per orang. Ya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano untuk melihat bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen malam ini. Sisko, tiket kereta api sudah ludes terjual hingga Lebaran. Apa yang harus diperhatikan oleh para calon pemudik, penumpang kereta api agar tidak ketinggalan jadwal kereta api? Silakan, Sisko. Baik, Ilona, tentunya yang harus diperhatikan ternyata adalah war ticket. Ini tidak hanya dilakukan saat konser saja, tetapi dilakukan juga oleh para calon penumpang yang akan mudik ke berbagai daerah ataupun juga tujuan. Nah, kalau yang bisa kami gambarkan melalui juru kamera kami Junaidi Saputra, saat ini pantauannya dibandingkan maghrib tadi ataupun sebelum berbuka puasa, Ilona dan juga saudara, lebih ramai, lebih semarak seperti itu, karena di Stasiun Pasar Senen ini selain pertemuan antara komuter lain, juga untuk masyarakat ataupun juga calon pemudik yang akan berangkat ke berbagai tujuan dari Jawa Tengah ataupun juga dengan Jawa Timur. Tentunya yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan waktu. Manajemen waktu ini menjadi penting saat akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi kereta khususnya di Pasar Senen. Kenapa demikian? Karena kalau bisa kami katakan, calon penumpangnya banyak juga yang kemudian diantar dengan menggunakan kendaraan pribadi, roda 4 khususnya, ataupun juga menggunakan taksi online seperti itu. Padahal untuk rute ataupun juga lahan parkir yang disediakan oleh Pasar Senen ini jumlahnya terbatas, sehingga ini akan bisa menyebabkan kemacetan ataupun juga penumpukan. Nah, terkait yang tadi saya bilang, bagaimana untuk proses war tiket ini, kita akan tanyakan kepada salah satu calon penumpang. Sudah bersama kami, dengan siapa Mas namanya? Hendra. Oke, Mas Hendra, tujuan untuk mudiknya dengan menggunakan kereta api apa dan kemana? Tujuan mudiknya lagi liburan kuliah dan pakai kereta Singosari. Kereta Singosari, tujuannya kemana? Tujuannya ke Tulungagung. Oke, waktu dapat kereta ini cukup sulit gak sih untuk nge-war tiketnya? Mungkin bisa diceritakan. Cukup sulit. Soalnya pertama-tama kan pesen tiket itu hamil 1 bulan. Dan saya pertama-tama nyari yang tanggal 6 itu udah begadang kurang lebih 30 menit udah lihat websitenya gitu, refresh terus, tapi ternyata kehabisan. Jadi saya nyoba buat besoknya untuk tanggal 7 dan itu alhamdulillah dapat keretanya yang tambahan. Jadi jam 1 pagi baru dapat. Jam 1 pagi baru dapat. Ini selain harus siapin mental juga, apa saja nih kemudian harus siapkan? Apa sinyal juga harus dipersiapkan atau apa aja sih saat mau war tiket? Mental harus siap sih. Dan yang pertama itu juga kuat-kuatin begadang aja sih, dan pokoknya persiapin apa yang perlu disiapin, kayak biayanya, mulai isi saldo duluan dan cari-cari yang mana yang pengen dituju kereta apa, jam berapa gitu sih. Cukup sulit gak sih untuk mendapatkan tiket dari sampai pengisian datanya ini? Harus dipersiapkan juga, mungkin NIK-nya udah harus di copy paste dulu atau disalin dulu baru dimasukkan, atau seperti apa, Hendra? Jadi kayak misal KAI itu ada fitur sebelum kita masukin atau pesan itu ada daftar penumpangnya. Jadi kita harus ngisi itu dulu biar nanti pas mau pemesanan kereta nanti tinggal klik aja di daftar penumpangnya. Jadi nanti langsung otomatis keisi data-datanya. Oke. Ini untuk kamu mudiknya ke Tulungagung ini dari hari yang dipengenin adalah tanggal 5 tadi ya. Tanggal 6 malah dapetnya tanggal 7. Nah, kalau untuk arus balik ke sendiri kamu udah pesan tiket dan juga nge-war juga gak? Untuk arus baliknya udah dapet juga, cuma nggak bisa nge-war tiket kayak tanggal sekarang. Soalnya kan tanggal sekarang itu tanggal-tanggal penting kayak hari raya liburan, udah mulai banyak yang cuti liburan gitu. Jadi lebih mudah aja untuk tanggal baliknya itu.
lebih mudah ya untuk dapat ini tiketnya. Nah mungkin harapannya sendiri dari Hendra sendiri untuk next ke depannya yang bisa diperbaiki oleh PT KAI ini seperti apa agar bisa mendapatkan tiket yang lebih gampang seperti itu? Mungkin ini sih karena banyak yang pengen beli tiketnya, jadi itu websitenya itu kadang-kadang down. Mungkin bisa dengan perbaikan server atau dengan info tambahan kalau nantinya ada kereta tambahan. Karena kereta tambahan ini nggak ada diinfoin sama sekali di PT KAI. Jadi kita harus benar-benar mantengin websitenya gitu. Itu nggak wadah kalau boleh tahu berapa hari sebelum atau berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Jadi pemesanan tiket KAI itu udah bisa mulai dipesan buat H-1 bulan. Ya. Dan kalau tanggal-tanggal penting ini pasti 10-20 menitan itu udah habis. Cepet banget. Siap. Terima kasih Hendra atas waktunya dengan Kompas TV. Selamat sampai tujuan. Tadi kalau saya lihat juga bersama teman-teman seperti itu ya. Oke, salam buat keluarga nanti tiba di kampung halaman. Dah, itu tadi Ilona salah satu kemudian cerita ataupun juga pengalaman masyarakat untuk berburu tiket. Hampir sama susahnya dengan berburu tiket konser seperti itu untuk mencapai daerah tujuannya. Jadi gimana Ilona, mau coba nggak untuk mencoba berburu tiket di Stasiun Pasar Senen? Nah, tapi terkait itu juga yang harus diperhatikan nih Ilona. Tadi kalau saya lihat ini Hendra dan teman-teman ini juga membawa barang banyak bawaan. Nah, PT KAI juga meminta agar masyarakat ini untuk membawa ini maksimal 20 kg. Karena kalau tidak Ilona, ini akan dikenakan charge bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya tergantung kelas perjalanan kereta yang akan digunakan. Nah, untuk menunjang ataupun juga fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, selain Hendra dan calon penumpang lainnya ini juga disediakan co-working space bagi masyarakat ataupun biasanya milenial nih yang masih ada kerjaan jelang mudik ini bisa digunakan di sana, ada posko kesehatan dan juga playground yang bisa digunakan sehingga ini akan meningkatkan kenyamanan juga fasilitas. Nah, perkiraan juga untuk puncak arus mudik ini sudah terjadi selama 2 hari dan ini hari kedua dan total sudah ada 26.000 penumpang yang nantinya akan diberangkatkan dari Daob 1 khususnya dari Pasar Senen menuju ke berbagai daerah. Kembali ke Anda Ilona. Butuh banyak strategi ya buat pulang kampung sama kayak war tiket konser kalau kata Sisko tadi ya. Buat Anda saudara tadi Sisko juga sudah menyinggung kalau sudah dapat tiket udah banyak pengorbanan, jangan sampai ketinggalan. Manajemen waktu dengan tepat. Terima kasih Sisko atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas meski Anda nggak ikut mudik. Dan saudara, informasi berikutnya, demi membuat perjalanan mudik lebih ceria, sejumlah pengendara membuat tulisan nyeleneh yang mengundang tawa. Selengkapnya berita utama segera kembali. Saat kesabaran kita diuji, tahan diri, belajar berlapang dada. Walau rezeki rasanya susah didapat, jangan ambil hak orang lain. Kejujuran lebih berharga. Sebaiknya kita selalu eling dalam setiap pilihan dan tindakan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya.
Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada bocah tewas kebakaran. Seorang bocah berusia 5 tahun menjadi korban kebakaran di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Jenazah korban ditemukan berada di bawah tangga bangunan sebuah bengkel. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu siang ini membuat panik warga di kawasan Sungai Ampal, Balikpapan, Kalimantan Timur. Asap hitam terus membumbung dan menimbulkan ketakutan. Diduga api berasal dari sebuah bengkel motor yang berada di tepi jalan raya. Para penghuni bengkel pun berusaha menyelamatkan diri. Namun sayang, 1 orang tewas akibat peristiwa ini, yaitu bocah berusia 5 tahun. Diketahui korban terlepas dari gendongan sang ayah yang saat itu juga tengah memegang sang adik yang berusia 3 tahun. Korban ditemukan di bawah tangga, tepatnya di dalam kamar mandi. Ini posisinya dari cerita keluarga seperti apa, bisa di situ? Jadi informasi ayah korban ketika api menyala membawa 2 anak. Pada saat turun ayah korban terpleset, anak 1 tertinggal, 1 terbawa. Jenazah korban ditemukan di bawah tangga bangunan bengkel pada Sabtu malam. Sementara ayah dan adik korban mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 15 bangunan ludes terbakar dan petugas masih memeriksa penyebab pasti kejadian ini. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita lihat berikutnya, saudara, truk minyak terguling. Saudara, sebuah truk tangki bermuatan minyak kecelakaan dan menabrak pemotor di jalur arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal. Truk tangki bermuatan minyak kelapa mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Minggu dini hari. Kejadian ini bermula saat truk tangki ini melaju dari arah Bandung menuju Cianjur. Setibanya di jalan turunan, diduga truk mengalami remblong sehingga melaju tak terkendali dan menabrak sepeda motor di depannya. 3 orang pengendara motor yang merupakan ayah dan 2 orang anak meninggal. Kemacetan hingga 6 km terjadi akibat kecelakaan ini. Sopir dan kernet truk dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Tadi sekitar pukul 3 subuh kami sudah berusaha. Kami melakukan pakai derek jasa marga yang manual. Namun karena memang di sini ada muatannya jadi tidak kuat dan akhirnya kami memakai cara kedua, yaitu memakai kren. Harus memakai kren. Kendalanya sendiri apa, Bang? Kendalanya sendiri karena si truk ini pun masih ada muatannya. Jadi berat. Jadi memang harus diangkat pakai kren supaya kondisi lalu lintas menjadi normal kembali. Setelah sempat menemui kendala, badan truk akhirnya berhasil dievakuasi. Petugas dibantu warga menaburkan serbuk kayu di lokasi kejadian lantaran jalanan licin akibat tumpahan minyak. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, pemudik motor tersesat di tol. Sejumlah pemudik motor yang melintasi jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan terpaksa harus berputar arah lantaran hendak masuk ke dalam tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Hal ini karena mereka mengikuti petunjuk arah dari aplikasi penunjuk jalan. Sejumlah pengendara yang melintasi jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan harus memutar balik laju motornya pada Sabtu malam. Mau kemana? Hal ini karena ia hendak masuk ke dalam tol Becakayu. Bingung emang. Keduanya hendak masuk ke dalam tol karena mengikuti petunjuk aplikasi penunjuk jalan. Padahal di dekat pintu masuk gerbang tol terpasang petunjuk arah. Keduanya bingung lantaran petunjuk aplikasi penunjuk jalan menunjukkan arah yang menuju gerbang tol Becakayu.
Kedua pengendara ini melakukan perjalanan mudik dari wilayah Tangerang menuju Purwokerto dan Magetan, Jawa Tengah. Apa nih? Iya, salah jalur. Ngikutin map. Mau pulang kampung kemana? Oh, ke Jawa Tengah. Ini kan jalur tol nih. Nah, tadi arah petunjuk di mapnya ke sini. Ke arah sini. Jadi mapnya belum diganti itu pakai mobil. Oh, jadi sekarang muter lewat muter balik lagi nih. Pulang kampungnya kemana? Purwokerto. Jumlah pemudik sepeda motor yang melintasi ruas jalan MH Hasibuan dari Kalimalang terus meningkat saat arus mudik. Puncak arus mudik diprediksi akan terus terjadi hingga hari Senin besok. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada tulisan unik motor pemudik. Guna membuat perjalanannya mudik ceria dan menyenangkan, sejumlah tulisan unik dibuat pemudik di belakang motornya. Tulisan ini membuat pengendara lain pun terhibur. Oh, betul. Bak sebuah tradisi, para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran kerap menghiasi kendaraan mereka dengan berbagai tulisan kreatif namun nyeleneh. Kadang tulisan itu mampu mengundang tawa hingga membuat perjalanan mudik jauh dari kata bosan. Ada-ada saja curhatan para pemudik. Kali ini yang tengah hits adalah tulisan yang menyindir soal dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Yang tahu-tahu aja, Pak. Apa 271 triliun itu? Itu loh yang lagi rame. Yang korupsi timah itu ya? Oh iya, Pak. Ini dari mana mau ke mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Mau ke Brebes. Gimana perjalanan? Sementara itu, para pemudik di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat ini juga membuat tulisan kreatif yang memancing gelak tawa. Bahkan mereka menilai kebiasaan ini harus terus dipertahankan sebagai bentuk ekspresi individu yang menghibur banyak orang. Tiap tahun kalau mudik, kalau nggak ada kata-kata, namanya belum pernah mudik itu namanya. Pokoknya keren dah, Pak, gitu. Ini tulisannya apa nih? Tulisannya, yang pertama nih, dari yang sebelah kiri itu, bukan bos, tapi berani boros. Hashtag menyala sayangku, asik, gitu kata-kata yang Antusias warga untuk mudik semakin bertambah dengan banyaknya kumpulan tulisan kreatif para pengendara. Meski kemacetan parah kerap menjadi momok menakutkan, namun tulisan-tulisan itu mampu menyegarkan pikiran. Tim Liputan, Kompas TV. Terakhir, saudara, Jokowi bagi-bagi sembako. Saudara, Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan pembagian sembako yang dilakukan di Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Warga pun mengaku terbantu dengan bahan pokok yang diberikan jelang perayaan Lebaran ini. Warga tak mampu menyembunyikan kegembiraannya saat mengantre sembako yang disediakan oleh Presiden Joko Widodo. Ribuan paket sembako dibagi-bagikan di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Pengendara ojol, tukang becak, serta warga menyambut positif bantuan dari Sang Presiden, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, alhamdulillah ada aja sih. Seneng nggak nih? Seneng buat Lebaran, lumayan. Isinya apa aja sih, Pak? Ada beras, gula, biskuit, minyak, sama teh. lama banget. Tapi seru banget ya. Seru ya? Bulan puasa juga tetap semangat. Tetap semangat. Ibu, ini dapat apa saja? Ada beras, minyak, gula, dan lain-lain. Sambil memantau langsung pembagian sembako, Joko Widodo juga tampak bercengkrama dengan warga yang datang. Acara yang digelar pada Sabtu sore ini berjalan lancar. Warga pun berharap agar bantuan seperti ini rutin dilakukan untuk meringankan beban mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mendekati hari Lebaran, ribuan pemudik asal Kalimantan dan Malaysia tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Usai jeda kami kembali. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Hangatnya warna kuning pagi,
ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ketika kerinduan memuncak, kita merayakan kemenangan orang terkasih. Tidak hanya atas lapar yang menggoda, tetapi juga atas jiwa yang dikuatkan. Di antara senyum yang memancar, kita meniti langkah bersama, mengalir dalam kemenangan cinta yang terukir di hari raya. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, ratusan pemudik asal Kota Baru Kalimantan Selatan tiba di Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat menjelang Lebaran. Kepadatan penumpang pun meningkat hingga 3 kali lipat. Para pemudik ini merupakan pemudik dari wilayah Kota Baru Kalimantan Selatan dengan tujuan sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dibanding kedatangan sebelumnya, kepadatan penumpang yang tiba hari ini meningkat hingga 3 kali lipat. Pihak pelabuhan menyiagakan tim gabungan dari Basarnas dan Kepolisian serta TNI untuk membantu proses penurunan penumpang dari kapal. Sekitar 1.293 pemudik juga tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka berdesakan turun menuju dermaga. Para pemudik ini rata-rata berasal dari Kalimantan dan Malaysia. Semakin mendekati Lebaran, jumlah pemudik yang tiba di Parepare meningkat hingga 30%. Pemprov Jawa Tengah melepas keberangkatan 1.000 pemudik gratis di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mudik gratis menggunakan kereta api ini jadi salah satu layanan yang disediakan Pemprov Jateng di masa libur Lebaran 2024. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana melepas langsung keberangkatan para pemudik dalam program Mudik Gratis 2024. Sebanyak 1.088 pemudik diberangkatkan melalui 2 rangkaian kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada hari Minggu. Keberangkatan pertama pada pukul 12 siang menggunakan 8 gerbong kereta api Jakatingkir. Dan keberangkatan kedua pada pukul 16:50 menggunakan kereta api Menoreh. Kita laksanakan di Stasiun Senen dan alhamdulillah tadi kami sudah temui mereka. Untuk kegiatan hari ini ada 2
dua rangkaian yang akan dilakukan. Rangkaian pertama jam 12 ini dengan menggunakan kereta api Jakatingkir. Ada 8 gerbong ya, dengan kapasitas adalah 512 pemudik. Layanan mudik gratis ini diketahui oleh para peserta melalui iklan di media sosial. Sama ini temennya, sama temen berdua aja. Tahu infonya kita lihat dari Instagram, dari akun penghubung Jateng. Yeah. Pemprov Jateng juga telah melepas keberangkatan mudik gratis menggunakan armada bus pada Sabtu kemarin. Selain untuk memudahkan warga, program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Cindy Permadi, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Seorang pemotor bersama anaknya hampir jatuh di lubang jalan wilayah Thailand yang tiba-tiba ambles. Lengkapnya kami segera kembali. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Jackcloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info jackcloth.co.id. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Saatnya silaturahmi kembali bersama kecap sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya membuat masakan tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, hitam pekat, kental meresap dalam masakan. Ini yang paling sedap saat lebaran. Looks good. Tastes good. Sedap. Rasa sedapnya yang wah, ngumpul lebaran jadi lebih meriah. Yuk buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan kecap sedap dari Wings Food. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Saudara, sebuah truk box bermuatan air mineral terguling di flyover Pulau Gebang, Durensawi, Jakarta Timur pada Minggu siang. Penyebab truk terguling diduga karena kelebihan muatan. Pengemudi truk dibantu warga berupaya memindahkan dus berisi botol air mineral kemasan 1 liter untuk mempermudah proses pemindahan. Kecelakaan yang terjadi saat truk melaju dari Kali Abang Bekasi di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Namun saat jalan menurun di flyover Pulau Gebang, truk oleng hingga pengemudi hilang kendali. Akibat peristiwa ini, saudara, kecelakaan terjadi di kawasan ataupun kemacetan terjadi di kawasan flyover Pulau Gebang menuju Pondok Kopi.
Saudara, jalan yang tengah ramai kendaraan di Pakret, Nonthaburi, Thailand tiba-tiba amblas membuat sejumlah orang di sekitar panik. Peristiwa pada Sabtu siang waktu setempat ini hampir saja membuat seorang pengendara motor bersama anaknya jatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizuna Gali. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ikuti informasi hiruk-pikuk masyarakat menyambut Hari Yang Fitri. Di Jakarta, Masjid Istiqlal salah satu lokasi yang menjadi tempat perayaan malam takbiran jelang Lebaran. Jalani malam takbiran dan melangsungkan perjalanan mudik ke berbagai daerah, mengunjungi sanak keluarga. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan saat malam takbiran. Dalam Breaking News, puncak arus mudik dan malam takbiran, Selasa 9 April, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, wisatawan asing asal Prancis yang sempat dinyatakan hilang saat berwisata di air terjun Si Piso-Piso, Kabupaten Karo, ditemukan dalam keadaan selamat. Petugas menemukan korban dalam keadaan tersesat di dalam hutan dan proses evakuasi korban sempat terkendala dikarenakan lokasi yang rawan dan terjal. Dan juga korban ditemukan dalam keadaan sudah lemas. Setelah beberapa jam proses evakuasi berlangsung, korban pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dilakukan perawatan. Sebelumnya diketahui korban berwisata bersama anaknya, namun di tengah perjalanan korban berpisah dengan anaknya dan hilang komunikasi. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Makan. Habis makan langsung Beneko. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kompas TV siap memandu perjalanan mudik Idul Fitri Anda. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Dengan reportase langsung dari titik-titik kepadatan arus mudik. Himbauan kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan dari segi fisik maupun segi transportasi dari kendaraannya. Pastikan kelancaran perjalanan Anda untuk silaturahim lebih bermakna. Ikuti Mudik Gesit 2024 dalam program-program berikut di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
Kemacetan kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten masih terpantau terjadi. Terpantau antrean di tol Merak mencapai 3 km. Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai dilintasi oleh pemudik sepeda motor. Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengaku segera bergabung dengan Partai Golkar. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Pemudik sepeda motor terus memadati jalur Kalimalang Kota Bekasi, Jawa Barat. Diprediksi puncak arus mudik pemotor di jalur Kalimalang akan terjadi malam hari ini. Lalu lintas di jalur Kalimalang atau simpang BCP di Kota Bekasi, Jawa Barat ini ramai dilintasi para pemudik sepeda motor pada Minggu malam, saudara. Para pemudik yang menuju Pantura ini tampak membawa barang bawaan mudik yang berlebih dan berboncengan lebih dari 2 orang. Diprediksi, saudara, pemudik motor yang melintasi jalur Kalimalang ini akan semakin ramai seiring dengan waktu favorit pemudik motor untuk melakukan perjalanan mudik. Hingga malam ini, saudara, volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak terus bertambah. Data PT ASDP Cabang Utama Merak mencatat total penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak dalam 3 hari terakhir berada pada 800.000 penumpang. Kepadatan kendaraan menuju ke Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Minggu malam mulai berkurang, saudara. Terpantau antrean di Tol Merak saat ini sekitar 3 km. Dan ini adalah, saudara, situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan, di mana kalau kita lihat ini para pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun pemotor ini memadati Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang, saudara. Kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Minggu malam ini masih saja terjadi. Antrean masih terlihat, saudara, seperti yang terjadi di layar kaca Anda. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf jika ada pemudik yang tidak terlayani dengan baik. Budi mengatakan ada kenaikan luar biasa angka pemudik yang menyeberang di Merak dan pelabuhan sekitarnya sehingga sebagian pemudik tidak bisa dilayani secara maksimal dan terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai
kemacetan. Dan untuk memantau informasi terkini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Ursula yang memantau bagaimana kepadatan di tol Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Selamat malam Ursula, kalau kita lihat kondisi terkini di sana seperti apa? Selamat malam Yasir dan juga saudara. Untuk kondisi terkini dari kepadatan kendaraan dari tol Merak hingga ke pelabuhan saat ini terpantau dari informasi yang telah kami dapatkan sebelumnya sepanjang 3 km menuju ke gerbang tol Merak. Namun setelah kami pantau kembali saat ini seperti yang bisa dilihat di belakang saya itu sudah terjadi penguraian kemacetan, atau saat ini seperti yang kita bisa lihat di belakang sudah tidak ada kemacetan dari gerbang tol Merak itu sendiri. Nah, kemacetannya itu saat ini ya dan juga saudara terjadi di luar tol Merak ataupun setelah exit tol Merak menuju ke pelabuhan Merak. Nah, hal ini disebabkan oleh terjadinya penyempitan jalan ke gerbang tol ke Jalan Raya Pantura di saat volume kendaraan sedang tinggi-tingginya. Nah, antrian check-in yang memerlukan waktu juga menjadi salah satu penyebab antrian di luar tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak. Proses menaikkan penumpang dan kendaraan ke dalam kapal juga butuh waktu, sehingga ini menyebabkan adanya antrian ke dalam Pelabuhan Merak. Selain itu, ya dan juga saudara, memang pada saat ini dibandingkan dengan kemarin dan juga 2 hari lalu ini terpantau sangat turun volume kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, dikarenakan memang sebagian besar sudah masuk ke dalam pelabuhan dan juga telah melakukan penyeberangan. Seperti tadi yang telah disampaikan, sudah ada sekitar 800.000 orang yang menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain itu juga telah diberlakukan pengefektifan atau maksimalisasi dari pelabuhan panjang yang ada di Lampung untuk mengurai kepadatan yang juga terjadi di pelabuhan. Saat ini terpantau dari gerbang tol sendiri sudah sangat lancar, dan kalau begitu masih terdapat delaying zone atau zona penundaan di mana kendaraan itu masih ditahan ataupun dihalangi untuk melanjutkan perjalanan, dikarenakan harus berkoordinasi dulu dengan Pelabuhan Merak sebelum melanjutkan perjalanan agar kendaraan di dalam Pelabuhan Merak tidak semakin menumpuk, begitu Yasir. Kemudian apa ada mekanisme yang dilakukan begitu untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di sana? Ya, benar sekali Yasir. Untuk mekanismenya sendiri, untuk hari ini dan juga 2 hari lalu itu masih sama, yaitu diberlakukannya delaying zone atau penundaan, yaitu di mana untuk menghindari terjadinya kepadatan di Pelabuhan Merak, kendaraan sebelumnya harus dihentikan terlebih dahulu. Saat ini ada 4 titik, yaitu yang titik yang pertama ada di kilometer 43, titik kedua ada di kilometer 68, dan juga ada di Jalan Cikuasa Atas ataupun di flyover Merak, dan juga ada di sekitar Pelabuhan Merak itu Yasir. Selain itu juga telah diberlakukan buffer zone ataupun zona di mana para pengemudi itu bisa membeli tiket apabila bagi yang belum membeli tiket. Namun menjadi catatan juga bahwa tiket pada hari ini dan juga besok itu telah habis terjual, sehingga bagi para pengendara yang ingin membeli tiket di buffer zone hanya bisa membeli tiket untuk tanggal 9 ke atas, begitu Yasir dan juga saudara. Ini kalau informasinya kalau seandainya tiket habis, nanti alternatif ataupun solusi yang disiapkan seperti apa jika masih saja ada pemudik yang ingin melewati? Ya, baik Yasir dan juga saudara. Untuk tiketnya sendiri, apabila penumpang tidak membawa kendaraan, tiket itu sebenarnya masih tersedia bagi pejalan kaki melalui Pelabuhan Ciwandan. Namun apabila memang menggunakan mobil dan sudah terlanjur ada di Pelabuhan Merak ataupun telah berada di zona Merak, itu diharuskan untuk menunggu hingga tanggal 9 untuk dapat menyeberang, begitu Yasir dan juga saudara. Berarti ini yang harus diinformasikan ya bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan ini, tiketnya sudah habis begitu ya. Ini harus saya konfirmasi dulu ya Ursula ya. Oke, kemudian untuk pembelian tanggal 9-nya bagaimana? Itu di tanggal 8 sudah habis.
Oke. Untuk pembelian tanggal 9-nya? Pembelian tanggal 9 bisa dilakukan di untuk pembelian tanggal 9 bisa dilakukan di aplikasi pembelian tiket yang secara online, namun perlu diperhatikan juga ada zona-zona tertentu di mana tiket tidak bisa dibeli, atau sebagai informasi sekitar 4,71 km dari Pelabuhan Merak, atau jika kita melihat peta itu berada di depan Hotel Pesona Merak. Jadi apabila ingin membeli tiket untuk tanggal 9 harus dibeli secara online dan juga dibeli di zona-zona tertentu yang telah ditetapkan oleh PT ASDP, begitu ya, Sir? Baik, berarti itu tidak ada penjualan tiket di lokasi, kemudian tiket pada tanggal 8 sudah habis, dan untuk pembelian tiket tanggal 9 akan dibeli via online dengan aturan yang telah berlaku. Ini yang harus kita perhatikan sama-sama, terutama bagi Anda yang akan mudik melalui Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, Ursula, atas informasinya. Saudara, persiapan fisik yang prima sebelum melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, sejumlah pemudik kelelahan dan pingsan akibat antre berjam-jam dan berdesakan. Sementara itu di Pelabuhan Jangkar Situbondo ada seorang ibu hamil yang jatuh lemas akibat terjepit di tengah kerumunan pemudik. Membludaknya jumlah pemudik di Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Cilegon, Banten menyebabkan antrean panjang kendaraan terjadi di area pelabuhan. Demi masuk ke dalam kapal, para pemudik harus antre berjam-jam dan berdesakan. Akibatnya, sejumlah pemudik kelelahan, dehidrasi, kepanasan, bahkan pingsan hingga harus dilarikan ke posko kesehatan. Para pemudik ini kemudian diberikan pertolongan medis dan dipersilahkan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Di Situbondo, Jawa Timur, ratusan pemudik tujuan Madura berdesakan di pintu masuk dermaga Pelabuhan Jangkar. Bahkan seorang ibu hamil terjatuh lemas karena kelelahan berdesakan dan terjepit di tengah kerumunan pemudik. Korban yang mengeluhkan sakit di bagian perut langsung dibawa petugas kesehatan pelabuhan ke rumah sakit terdekat. Ya? Hamil berapa bulan? 7 bulan. Tadi kenapa? Sempat desak-desakan ya? Iya. Pas antri itu ya? Pas antri itu. Terus berdiri terlalu lama dia ngantri. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 2 pemudik asal Padang meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan sebuah truk yang sedang terparkir di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Pintu Padang 2. Selain 2 orang tewas, kecelakaan ini juga mengakibatkan 7 pemudik lainnya terluka dan hingga kini dalam perawatan medis. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil yang membawa 9 pemudik asal Padang ini mengantuk saat berkendara. Yang bergerak menuju Padang Sidimpuan menabrak mobil Hino yang terparkir di pinggir jalan, ya, sehingga minibus KTP Oleng ditabrak dari arah yang bersamaan oleh Toyota Rush, ya, di mana korban ada 7 luka ringan, 2 meninggal dunia dan 2 luka berat. Yang meninggal. Tingginya antusiasme pemudik menuju kampung halaman kerap membuat mereka berlomba-lomba lebih cepat untuk sampai di tempat tujuan tanpa memikirkan keselamatan. Demi mewujudkan mudik yang nyaman dan aman, para pemudik harus memperhatikan kesiapan dan kondisi fisik yang prima dan bugar. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda dari Kompas Malam, Saudara, kami hadirkan informasi menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengaku segera bergabung dengan Partai Golkar. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan.
pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Makannya Roma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita akan dapat manisnya, dapat juga bertanya. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok, manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Saudara, PDIP memastikan bakal menempatkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Hal tersebut ditegaskan oleh Hasto usai ditanya soal revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD serta DPRD yang masuk daftar prolegnas prioritas tahun 2024. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni, mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat sebagai Menko PMK dan juga pengalaman sebagai Ketua DPR. Sebagai partai yang terus menggembleng kader, Mbak Puan mampu menampilkan kepemimpinan yang lengkap, baik dari pengalaman di internal partai, pengalaman sebagai Menko PMK maupun juga 5 tahun sebagai Ketua DPR RI. Sehingga berdasarkan berbagai proses yang dilakukan, Mbak Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Saudara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya terbuka terkait dengan wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kepada wartawan, Dasko menyebut pertemuan antar dua tokoh ini akan direncanakan dan diinformasikan ke publik. Dasko juga mengaku belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan digelar saat Lebaran. Namun kemungkinan pertemuan antara Mega dan juga Prabowo selalu terbuka. Lagi Bu Mega.
Ya, bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan gitu. Nah, sehingga apakah dalam momen Lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kian kencang berembus. Pertemuan dua tokoh ini jadi satu yang dinanti pasca Pilpres 2024. Pasalnya saat itu Megawati mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres melawan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait pertemuan, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Namun Gibran menegaskan pertemuan tidak akan dilakukan di kota Solo. Terbaru untuk pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, apakah sudah ada? Ya, nanti kalau sudah ada kepastian kami dekat negara ini kan? Ya, ada kemungkinan pertemuan di Solo, Mas? Gimana? Pertemuannya di Solo atau di siapa? Di Pak Prabowo dan Bu Mega? Kok di Solo? Enggak ya? Sebelumnya, wacana pertemuan Prabowo dan Mega sempat disinggung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun Puan tidak merinci kapan dan di mana pertemuan akan digelar. Insya Allah selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapapun, insya Allah. Kini publik tinggal menunggu kapan pertemuan dua tokoh ini akan dilangsungkan. Dan bukan tidak mungkin jika keduanya bertemu, kelak menjadi babak baru yang akan mempertegas peta politik di tanah air pasca Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara menantu Presiden yang juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, angkat bicara soal dirinya yang disebut akan segera diumumkan menjadi kader Partai Golkar. Bobi menjawab insya Allah dirinya akan segera bergabung ke Partai Golkar setelah sebelumnya mendapatkan doa dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Bobi Nasution usai menghadiri acara pengarahan kepada 1.164 calon kepala daerah dari kader Partai Golkar di DPP Partai Golkar Jakarta, saudara. Selain menjadi kader Partai Golkar, Bobi juga digadang-gadang akan menjadi kandidat calon gubernur Sumatera Utara dan bersaing dengan sejumlah kader Partai Golkar lainnya. Tadi katanya Pak Erlangga, semua yang datang di atas itu kader, Mas. Berarti udah jadi kader apa gimana? Insya Allah. Dapat tiket Gubernur Sumut dong, Bang. Apanya? Kan untuk semuanya tadi di sini. Yang dari Sumut saya rasakan yang untuk Cagup dari Sumut kan nggak cuma saya sendiri. Berapa orang, Bang? Yang dari Golkar, yang dari Golkar yang saya lihat ada dua ya, Bang Ijek sama saya. Berarti udah tinggal nunggu kartu KTA-nya udah ada belum, Bang? Udah ada, Bang? Belum? Ada nih, Bang. Sejauh ini belum, sejauh ini. Tapi akan berjaket kuning nih bentar lagi, Bang. Batiknya dulu hari ini. Saudara istri Ridwan Kamil yang juga merupakan kader Partai Golkar, Atalia Praratya, diproyeksikan menjadi bakal calon wali kota Bandung pada Pilkada 2024 dari Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan oleh Atalia usai menghadiri acara pengarahan kepada bakal calon kepala daerah Partai Golkar di DPP Partai Golkar, saudara. Atalia mengaku keputusan maju atau tidak dirinya sebagai calon wali kota Bandung masih harus memenuhi sejumlah tahapan. Saya masih tetap di Bandung, tapi kami masih membutuhkan survei dulu supaya menunjukkan bahwa kami betul-betul siap dan sanggup untuk maju lebih dari Pak Ridwan Kamil juga sama, masih sama seperti yang dulu sebelumnya ya. Jadi Kang Emil juga masih di DKI Jakarta masih juga, Pak Emil itu masih di DKJ dan juga satu lagi di Jawa Barat.
Sementara itu, saudara, untuk calon gubernur DKI Jakarta, Partai Golkar telah menetapkan 3 nama bakal calon. Salah satunya adalah Ridwan Kamil. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyampaikan ada 3 nama yang ditugaskan jadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Ridwan Kamil, Ahmad Zaki Iskandar, dan juga Erwin Aksa. Golkar pun telah mengeluarkan surat penugasan kepada 3 bakal calon ini. Nantinya, 3 nama ini akan mengerucut pada 1 nama tergantung elektabilitas ketiganya dan bagaimana dinamika koalisi pada Pilgub DKI Jakarta mendatang. Ya, pertama untuk DKI, Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang on the way ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Nah, kami masih nunggu kapan sampai Jakarta. Yang kedua, Pak Zaki juga sudah selaku Ketua DPD Golkar DKI juga diberikan mandat. Dan juga kita membuka terhadap calon-calon lain, termasuk kemarin dari anggota DPR yang baru terpilih, belum dilantik, Saudara Erwin Aksa sudah pasang baliho juga di Ratu Plaza. Usai jeda, saudara, kami hadirkan lagi informasi pantauan arus mudik, di mana jalur mudik Simpang Nagrek terpantau ramai lancar. Pemberlakuan kebijakan one way atau satu arah untuk sementara tidak diberlakukan. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kata orang, gue itu si paling kerja. Penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancanoye. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Dukung pertumbuhan nyata. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan.
Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Saatnya kami hadirkan informasi mudik lebaran 2024 saudara dalam segmen Mudik Gesit. Informasi pertama ini datang dari Simpang Nagrek yang terpantau ramai lancar. Jalanan sempat macet karena lintasan rel kereta api. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang mudik lancar dengan melewati perjalanan di Simpang Nagrek. Sempat terjadi antrian kendaraan saudara, tetapi dikarenakan adanya lintasan kereta. Malam ini saudara, polisi tak perlu melakukan rekayasa lalu lintas meski tadi sore sempat dilakukan one way atau jalur satu arah. One way lokal diterapkan kembali di gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Bawen. One way diberlakukan untuk mengurai kepadatan di tol dalam kota Semarang. One way lokal ini berlangsung kurang lebih 2 hingga 3 jam saja, saudara. Tiga hari jelang Lebaran, Simpang Pemuda Kota Cirebon malam ini terpantau ramai oleh pemudik yang menggunakan motor. Meski terpantau ramai lancar, petugas kepolisian tetap bersiaga mengatur arus lalu lintas. Polisi beberapa kali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan tidak mengaktifkan traffic light untuk memprioritaskan pemudik. Diprediksi saudara, kepadatan kendaraan pemudik akan kembali meningkat pada Minggu tengah malam nanti. Tiga hari jelang Lebaran, ruas tol Cipali terpantau ramai lancar. Bahkan di beberapa titik di rest area yang sebelumnya membuat antrean mengular, kini tampak mulai lengang. Puncak arus mudik sendiri saudara diprediksi masih akan terus berlangsung sampai esok hari. Sementara itu saudara, sejumlah pemudik yang singgah di rest area 86A di daerah tol Cipali Subang beristirahat di taman area parkir. Sejumlah pemudik sengaja berbuka puasa dengan lesehan bersama dengan keluarga mereka. Para pemudik ini mengaku sengaja membawa makanan dari rumah ataupun masak sendiri agar berbuka puasa lebih terasa nikmat. Tadi lancar, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Di tol juga lumayan lancar, nggak padat. Sengaja bawa dari rumah, mama udah prepare dari sebelum berangkat. Udah disiapin, jadi supaya nggak buka di luar lagi. Lalu bagaimana dengan kondisi arus mudik di gerbang tol Cikatama dan juga di stasiun Bandung? Kita sapa ada dua jurnalis Kompas TV yang sudah siap dengan laporannya, yaitu ada Triksi Valencia di gerbang tol Cikatama dan juga ada Ninda Destiani di stasiun Bandung, Jawa Barat. Kita ke gerbang tol Cikatama dulu, ada Triksi di sana. Halo Triksi, wah nampaknya di sana hujan. Apakah ini ada mempengaruhi bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Ya betul sekali ya, dan juga saudara, saat ini memang turun hujan dan ini juga tiba-tiba, tapi ini juga sesuai dengan prediksi dari BMKG yang sudah menghimbau kepada pemudik untuk bersiaga ataupun juga berhati-hati karena memang bisa ada perubahan cuaca seperti misalnya turun hujan dari ringan menuju sedang hingga 7 April ataupun juga pada
hari ini, ya dan juga saudara. Jadi tentu bagi pemudik ini memang menjadi imbauan ketika melakukan perjalanan pada saat ini menuju ke kampung halamannya, karena memang waktu-waktu saat inilah yang dipilih ataupun juga menjadi favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Dari pantauan kami sejak hari Rabu ketika kami tiba di tempat ini, memang dari selepas pukul 8 malam atau pada pukul 10 nanti akan terjadi peningkatan volume kendaraan hingga sahur dan juga dini hari menjadi waktu-waktu favorit bagi pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Nah, kalau sampai saat ini memang masih terpantau ramai lancar ya dan juga saudara. Ini juga terlihat sejak tadi pagi sebenarnya masih ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan maupun juga antrian yang panjang di gerbang tol Cikampek Utama. Memang antrian terjadi situasional. Kalau misalnya ada kendala pada saat transaksi di gardu tol, baru akan ada antrian ataupun juga kepadatan, tapi itu tidak berlangsung lama, jadi hanya beberapa menit saja. Namun untuk kondisinya sampai saat ini masih terpantau ramai lancar, bahkan tadi di jam-jam tertentu seperti misalnya selepas buka puasa jam 6 sampai jam 7 ketika kami memantau cukup sangat lengang sekali dan bahkan lowong. Nah, ini sama seperti pada siang hari yang kemudian menjadi waktu-waktu yang sebenarnya tidak menjadi waktu favorit bagi pemudik untuk melakukan perjalanan. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemudik ketika ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Pada siang hari ini cukup sangat lowong sekali di jalan tol ataupun juga menuju gerbang tol Cikampek Utama sampai ke Palimanan. Dan mengingat juga sampai saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas dari kontraflow 2 lajur dari KM 47 sampai dengan KM 70 di tempat kami melaporkan saat ini, dan juga kemudian dilanjut dengan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari KM 72 sampai ke KM 414 Kali Kangkung. Sehingga memang pemberlakuan yang sudah dilakukan sejak hari Jumat malam cukup efektif untuk mengurai kepadatan ketika memang volume kendaraan diprediksi meningkat ataupun juga sudah diproyeksikan akan ada puncak arus mudik. Nah, tadi kami sempat mengkonfirmasi apakah sebenarnya puncak arus mudik sudah berlangsung ataupun juga masih dinantikan puncak arus mudik. Dan dikatakan memang dari Kabak Ops Korlantas Polri, sebenarnya kalau dari data pada hari Sabtu terjadi peningkatan dan dibandingkan dengan hari Jumat. Dan kalau sampai saat ini pun juga dilihat dari data Jasa Marga, memang terjadi penurunan dari kendaraan yang melintas ke gerbang tol Cikampek Utama. Akan tapi siaga dan juga pantauan tetap dilakukan untuk tetap memberikan kenyamanan bagi pemudik melakukan perjalanan. Yasir. Gerbang tol Cikatama ramai lancar dari Valencia Triksi. Jangan lupa ya, habis ini segera berteduh begitu. Nampaknya di sana hujannya cukup deras. Tapi sebelumnya saya juga menyapa dulu ada jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap dengan laporannya di wilayah Stasiun Bandung, Jawa Barat. Kita sapa, ada jurnalis Kompas TV Ninda di sana. Ninda, bagaimana update kondisi pemudik di sana? Iya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Terkait pantauan kami terkait arus mudik yang dilakukan langsung di Stasiun Bandung pada malam hari ini menjelang H-3 Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah, masih terpantau ramai begitu Yasir dan juga saudara. Setelah kami melihat kondisinya di Stasiun Bandung ini, mulai dari sore sebetulnya menurut petugas dan informasi yang kami dapatkan bahwa pagi, siang hingga sore ini masih dipadati oleh para pemudik. Kemudian juga pada hingga malam hari ini pemudik juga ini masih tidak berhenti tentunya untuk kemudian mereka dapat menukarkan tiketnya, kemudian juga untuk melakukan persiapan perjalanan mudik jarak jauh pada malam hari ini, Yasir dan juga saudara. Setelah kami pantau, di sini juga sudah banyak sekali kendaraan pribadi yang mulai membadati lahan parkir di Stasiun Bandung, tempat kami melaporkan. Kemudian juga di area lobi, di waiting hall, hingga ke peron mendekat dengan jalur rel kereta api ini masih dipadati oleh sejumlah pemudik. Adapun untuk pada malam hari ini, sejumlah pemudik yang hari ini hadir di Stasiun Bandung, nantinya mereka ini akan melakukan perjalanan jarak jauh, yakni di sekitar dalam provinsi atau Jawa Barat maupun juga di luar provinsi begitu. Jika tadi pagi hingga ke sore ini sudah dilakukan perjalanan jarak jauh dengan keberangkatan ada kereta Turangga sekitar pukul 18.10,
kemudian juga ada Lodaya Malam sekitar pukul 7 tadi malam, kemudian juga Mutiara Selatan pukul 8 tadi juga baru sudah jalan, kemudian juga ada Harina pukul 8.55 hingga saat ini tersisa kereta Pangandaran yang nantinya akan kemudian berjalan dan juga ada Lodaya tambahan sekitar pukul 22:22 relasi Bandung menuju Solo, Jawa Tengah. Begitu Yasir dan juga saudara. Jadi saat ini stasiun Bandung masih menunggu 2 keberangkatan kereta menuju ke Pangandaran kemudian juga ke Solo, Jawa Tengah. Dan selain itu adapun hal yang harus diperhatikan nantinya bagi para pemudik yang melakukan jarak jauh menggunakan kereta ini, mereka harus lebih berhati-hati dan lebih aware dan akan lebih baik jika mereka ini harus datang ke stasiun Hamin 1 jam sebelum keberangkatan. Sementara demikian, Yasir. Terima kasih laporan dari Ninda bagaimana kondisi di stasiun Bandung atas informasinya. Dan sebelumnya ada Triksi juga. Triksi, habis ini langsung berganti pakaian ya. Nampaknya Anda sudah kedinginan begitu di sana soalnya hujan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan kalian. Informasi selanjutnya masih seputar mudik saudara, ini terkait dengan jelang Lebaran. Malam ini calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hari ini ada sebanyak 26.000 lebih pemudik akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Di stasiun Pasar Senen saudara, okupansi keberangkatan dari wilayah Daop 1 sudah melebihi 100%. Tiket keberangkatan dari Daop 1 pun sudah ludes terjual hingga hari Lebaran. Untuk melayani pemudik melalui stasiun Pasar Senen menjelang Lebaran tahun ini, sebanyak 37 kereta api yang melayani keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jumlah penumpang dan juga kapasitas yang disediakan tahun ini meningkat saudara antara 8 hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu saudara, ribuan penumpang kereta api diberangkatkan dari stasiun Gubeng, Surabaya. Diprediksi kepadatan pemudik akan terus bertambah karena penjualan tiket kereta api angkutan Lebaran masih berlangsung. Tercatat hingga Minggu malam ada sebanyak 9.794 penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Tujuan favoritnya ini ada Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Jember dan juga Banyuwangi. Dan itu tadi saudara sejumlah informasi dalam segmen Mudik Gesit. Usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi penting lainnya. Di antaranya, di sidang sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi pada 5 April lalu, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa saksi dari pihak Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang dihadirkan tidak berkualitas. Selamanya G-Samsu Super Premium. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Enaknya buka puasa, makannya Roma kelapa, manis
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Mesin motor. Mas, Pak terkait. Ada perahu, Pak. Tunggu, Pak. Lewat. Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sekarang selamanya G-Samsu Super Premium. Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahrawadarya, menyikapi pernyataan dari Ketua Umum KPU yang menilai saksi tidak berkualitas. Menurut Mustafa, pernyataan Hasyim Asyari ini tidak pantas untuk dilontarkan. Mustafa menegaskan tidak mungkin tim hukum pasangan Amin mengirimkan saksi yang tidak berkualitas. Pasalnya, saksi dan juga ahli saksi ahli maupun saksi fakta telah diketahui oleh masyarakat. Diharapkan Hasyim berhati-hati melontarkan pernyataan yang bisa mempengaruhi masyarakat, Saudara. Pasalnya, pernyataan Hasyim ini bisa jadi bumerang untuk dirinya dan latar belakang Hasyim Asyari dinilai kurang baik. Ya, kebetulan saksi yang kamu maksudkan adalah dari 77. Sebuah penilaian yang sangat keji, penilaian yang sangat yang boleh saja dilakukan, tapi harus orang atau pihak yang berkredibel. Seorang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengirimkan saksi maupun ahli di depan mahkamah, saksi dan ahli yang ecek-ecek tidak mungkin, karena dia harus mengemukakan fakta-fakta dan keahlian mereka yang akan dinilai oleh masyarakat. Ini akan menjadi sejarah bangsa di mana saksi dan ahli yang dikemukakan di depan mahkamah itu akan tercatat dalam sejarah. Menanggapi pernyataan Ketua KPU terkait dengan kualitas saksi yang dihadirkan di persidangan, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menyebut bahwa pernyataan dari Ketua KPU ini menunjukkan kualitas etik moral KPU yang rendah. Dan seharusnya KPU bisa menunjukkan sikap yang independen dan tidak partisan dalam sengketa Pilpres di MK. Pernyataan Ketua KPU yang menyampaikan bahwa kualitas saksi yang diajukan oleh para pemohon baik 03 maupun 01 sama sekali tidak berkualitas.
semakin menunjukkan bahwa kualitas etik moral dari Ketua KPU benar-benar di bawah standar. Karena sesungguhnya Ketua KPU harus menunjukkan posisi yang independen dan mandiri tanpa partisan. Betapapun posisi Ketua KPU sebagai pihak terkait dalam sengketa PHPU ini. Sebelumnya, saudara, usai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada 5 April lalu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa saksi dari pihak Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud yang dihadirkan tidak berkualitas. Menurut Hasyim, ini terlihat dalam persidangan bahwa majelis hakim tidak tertarik untuk menggali keterangan saksi dan ahli yang diajukan pihak Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau di meja hakim udah kelihatan ini. Ada yang mulia. Pemahaman kami, Hakim Agung juga nggak tertarik memeriksa saksi lebih lanjut, nggak tertarik memeriksa ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan ya nggak berkualitas. Gitu. Nah kalau saksi yang diajukan tidak berkualitas, sekali lagi tentu itu yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah di dalam persidangan. Yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan. Saudara, sebelum libur Lebaran, 8 hakim Mahkamah Konstitusi mendapatkan penjelasan dari Menteri Joko Widodo tentang pembagian bansos yang marak di masa kampanye Presiden ini, saudara. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini pun menjelaskan bahwa bansos Presiden bukan program dari kementerian. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 4 menteri hadir sesuai panggilan Mahkamah Konstitusi di akhir sidang pembuktian gugatan hasil pemilihan presiden 2024. Bantuan sosial atau bansos jadi materi pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi kepada para menteri Presiden Joko Widodo ini. Seperti pemaparan dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang bilang bahwa bantuan sosial yang marak di kampanye pemilihan presiden oleh presiden dan menteri-menterinya adalah program yang dianggarkan negara sebelum pendaftaran Pilpres dimulai. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Keterangan soal bansos juga dijelaskan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyatakan bansos yang diberikan Presiden berbeda dengan bansos yang dianggarkan di Kementerian Sosial. Bansos Kemensos langsung ditransfer ke rekening penerima. Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%, kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas. Soal bansos yang dibagikan Presiden pun dipertegas Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa itu bukan yang dianggarkan untuk Kementerian Sosial maupun lainnya, tapi anggaran operasional Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Agenda pembuktian telah berlangsung. Tentu pembuktian harus berjalan transparan dan hasilnya mampu dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik hak suara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah dinas Bea Cukai di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selepas jeda, Kompas Malam kembali untuk Anda. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh.
Minum Entrasol. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 1 Syawal tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Dalam Breaking News, sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, Selasa 9 April, mulai pukul 4 sore, live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Mesinnya motor! Mas, tak terkait! Ada perahu, Pak! Pak! Tunggu, Pak! Lewat! Beda masa, satu rasa, sopun spesial baru. Makannya Roma kelapa, manis dan gurih, lumer di mulut, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Jadi beli inceran lo? Gue milih yang murah lah. Ada harga, ada rupa. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Pasti kita dapat. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wings Food. Selamanya G Samsu Super Premium. Kompas TV siap memandu perjalanan mudik Idul Fitri Anda Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. dengan reportase langsung dari titik-titik kepadatan arus mudik. Himbauan kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan dari segi fisik maupun segi transportasi dari kendaraannya. Pastikan kelancaran perjalanan Anda untuk silaturahim lebih bermakna. Ikuti Mudik Gesit 2024 dalam program-program berikut di Kompas TV. Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah dinas Bea Cukai di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Petugas BPBD Kota Bitung langsung didatangkan ke lokasi untuk membersihkan material pohon tumbang yang menimpa satu rumah dinas Bea Cukai di Kelurahan Bitung Timur. Bagian atap dan beberapa bangunan rumah rusak tertimpa ranting pohon. Selain menimpa rumah saudara, pohon tumbang juga menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tiga hari jelang Lebaran, saudara, Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini terlihat lebih lengang dibandingkan pagi tadi. Antrean pemudik sudah tidak terlihat di Terminal 2 area check-in di Bandara Soekarno-Hatta yang pagi tadi, saudara, sempat dipadati pemudik. Penumpang memilih mudik pada malam hari karena baru mendapatkan libur dari tempat bekerja dan baru mendapatkan tiket pesawat. Karena nggak dapat tiket. Kak, dan mengapa di H-3 ini Kak untuk melakukan perjalanan? Kemarin masih kerja. Untuk harga tiket sendiri seperti apa Kak? Ya naik dari 1,5 jadi 2 juta. Terima kasih saudara, Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Yasir Nenek Ama pamit, selamat malam. Salam sehat. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh